bertanya. Ini pengalaman pribadi saya tentang pergaiban. Dari pertama itu kayak pertama saya kejadian ini, saya ini suka nyari-nyari ke kobong, ke pondok gitu ngaji. Terus ya emang di istilahnya tuh kayak ilmu-ilmu yang nggak ada di kitab, ilmu-ilmu istilahnya kehidupan, tentang keduniaan, tentang itu nggak ada gitu dalam hati bisikan itu. Terus saya masih sampai sekarang ya kesini juga masih mencari guru. Makanya karena itu saya suruh nyari guru yang benar-benar. Karena saya tuh orangnya bukan ini, ke kiai-kiai itu kadang-kadang benar-benar lihat dulu, dia paham. Dilepas dulu, pencet lagi. Dia ilmunya bagus, ini bagus, tapi ketika kelakuan kurang ini saya kurang begitu suka gitu pakai. Sampai kejadian saya kadang-kadang bisa ikut ngobatin, terus bisa saya udah bertanya-tanya ke mana-mana gitu. Ternyata ya ini mah cuma dari uyut, istilahnya tuh nggak bisa dikeluarin gitu Pak Kiai. Itu gimana Pak Kiai, minta penjelasannya? Ya. Tuhan wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam mempelajari ilmu ini, ini ada 3 karakter seseorang, ada 3 jenis seseorang. Di dalam majelis ini ada 3 jenis. Yang pertama, orang yang memiliki keturunan dari datuk nenek moyangnya orang soleh yang bisa dan punya ilmu sama seperti ini. Maka orang ini dalam waktu singkat dia sudah mahir, dia sudah lihai, tanpa perlu belajar panjang lebar. Itu satu. Punya darah yang sejenis, punya darah yang datuknya nenek moyangnya orang soleh, bahkan dia penakluk jin, bahkan wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ilmu ini akan diterimanya dengan mudah dan dipahami dengan mudah, bahkan lebih dikembangkan lagi dengan berbagai macam teknik yang luar biasa. Ya. Kemudian yang kedua, di dalam majelis ini ada orang yang jenis kedua, yaitu dia cerdas IQ-nya, kepandaiannya, daya tangkapnya, sehingga dia ini berusaha keras mempelajari, memahami ilmu ini sampai dia bisa lihai mahir. Ya, dengan usaha kasbiyah namanya, bukan nasabiyah, tapi kasbiyah. Nah, ini tengah-tengah. Yang kedua, sulit menangkap, nggak ada keturunan, juga nggak ada kasbiyah, nggak ada tangkapan daya tangkap yang cerdas, IQ-nya tinggi, enggak. Tetapi dia lambat. Tapi dia tetap berikhtiar. Ini namanya ikhtiariyah. Ini dia terus berusaha memahaminya, mempelajarinya, nanya-nanya, praktek. Nah, ini memang lama yang seperti ini. Memang lama. Ya, memang lama. Maka 3 jenis ini ada pada orang yang mempelajari ilmu ini. Dengarkan baik-baik. Yang terpenting adalah kebanyakan orang yang dia serak di dalam mempelajari ilmu khusus, misalnya ruqyah seperti ini, maka biasanya orang-orang yang ada di sini, saya atau kalian semuanya ini, ternyata nenek moyangnya memang dulunya satu kelompok. Mereka adalah pembawa dakwah, dai. Mereka adalah pencegah kemusyrikan, amar ma'ruf nahi mungkar. Mereka bahkan orang-orang soleh, bahkan keturunan sunan-sunan dan sebagainya. Diketemukan dengan orang-orang yang pas. Makanya ketika kamu belajar ilmu karamahan, diminumin air, ditiup, ini nggak jadi-jadi. Teman kamu jadi macan, teman kamu jadi buaya, teman kamu jadi curut dan lain sebagainya. Tapi kamu diminumkan apapun, bahkan masternya, ya, pakarnya, sampai turun tangan, kamu nggak jadi. Berarti nenek moyang kamu mencegahnya. Bukan di situ jalur kamu. Bukan di situ.
Tetapi ternyata ketika kamu mempelajari ilmu ini, ilmu yang tersambung, ilmu yang lurus, dan kamu lebih meningkat di sini, kamu lebih baik di sini perubahannya, agamamu dan lain sebagainya, berarti satu jalur dan kamu diarahkan yang putih bukan yang hitam. Jangan heran begitu. Saya pengen jadi dukun dulunya, Kiai. Sampai rambut saya gondrongin. Gua manapun saya masukin, padahal itu guanya tuyul kan gitu. Ya kan, sampai dikira saya tuyul kan gitu sampai saya. Nah, tapi nggak jadi. Dulu saya mancing hodam, Kiai. Saya panggil itu hodam-hodam. Nggak ada yang datang jin hodam, yang datang teman saya kan. Nggak jadi saya. Apa saya nggak bakat? Apa saya kurang konsentrasi? Bukan. Darah kamu darah putih. Kamu memang dicegah oleh nenek moyang kamu di situ. Kamu dibimbing kamu sama nenek moyang kamu. Kamu kejadian-kejadian itu untuk pelajaran hidup kamu supaya lebih dewasa. Tapi nanti diarahkan di endingnya kamu diarahkan ke tempat yang pas buat kamu. Makanya jangan heran. Paham ya? Itu. Tapi kalau kamu bakat luar biasa jadi dukun, nyantet orang kok mujarab, ya alamat ya. Oh mungkin ya nenek moyang kamu dukun semua kan begitu. Nah untuk bilang bintang nih, paham ya? Begitu. Baik. Ya. Ini kan saya banyak amalan gitu. Amalannya kan udah banyak lah, saya udah dikobong. Terus apa saya masih, tapi jarang-jarang saya wirid malamnya. Kemarin saya wirid terus. Nah sekarang ini kalau misalnya nggak saya wirid lagi itu tuh gimana Pak? Apa saya lepasin aja semuanya? Begini, kalau dirasa amalan ini menjadi beban di hati kamu, ya ini amalan percuma. Meskipun itu apa namanya roti, ya, kalau menjadi beban di hati kamu, ini percuma. Amalan itu ketika tidak menjadi beban, jadi kebutuhan, bahkan nyaman kamu dengan bacaan itu, nikmat dan tidak ada gangguan untuk mental dan tubuh kamu, itu sudah Allah ridhoi. Membuat hati kamu semakin lembut, itu Allah ridhoi, ciri-cirinya begitu. Tapi kalau membuat beban amalan ini ya, apa namanya, apa itu Sungai Raja lah, atau mungkin Sungai Cilik lah misalnya, atau ajian Braja Mukti ya, ajian Jaran Goyang dan lain sebagainya ya, atau mungkin lebih hebatnya lagi Gajah Goyang misalnya. Semoga ini tinggalin yang jelas-jelas saja. Dak ma yuribuk ila ma la yuribuk, kata Nabi SAW. Tinggalkan yang membuat kamu ragu menuju kepada apa yang tidak membuat kamu ragu, yang yakin. Ya, pakai hati. Jam 3 selesai ijazah.